tes. Mungkin masih di dalam terberasinya di dalam
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini kita akan Misa Requiem untuk Ibu Yani Odilia yang akan dipimpin oleh Monsinyur Pascalis Bruno. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang ada di luar, ada kursi 6, silakan keluarga atau teman yang mau mengisi. Boleh 6 orang untuk masuk ke ruangan agar misa segera dimulai. Buat keluarga boleh di depan. Misa akan segera dimulai. Bapak Ibu, mari kita ambil sikap tenang karena kita akan memulai dengan Misa Requiem Kudus ini. Mari kita tenang, yang di luar silakan duduk. Kita siapkan hati, kita akan masuk dalam Misa Kudus pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam lagu atau pujian pembukaan Tuhan adalah Gembalaku.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pak Jack Book, sekeluarga, Joella, Misael, anak dari Ibu Odilia Yani yang mengumpulkan kita semua di tempat ini. Kita merayakan Ekaristi ini karena kita mengenang beliau, Odilia Yani, yang dari sudut tertentu pada kesempatan ini kita melihat sosok Ibu Odilia Yani ini sebagai seorang sosok yang mengutamakan persekutuan hidup. Bukan hidup sendiri, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia menjalani hidupnya selama ini selalu dalam suatu persekutuan, dan itu dia yakini sebagai suatu panggilan dari Tuhan, sebagai satu konsekuensi dari imannya akan Yesus Kristus, imannya yang juga kita sekalian mengimani Tuhan yang satu dan sama ini. Dia dikatakan meninggalkan kita, kembali ke rumah Bapa karena Bapa mencintai dia, Bapa mengasihi dia dan memberikan tempatnya yang terbaik bagi anaknya. Karena itulah yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil malam hari ini. Marilah saudara-saudari bersama Bapak Jack Book, Joella dan Misael serta keluarga besarnya, kita bersama-sama menghadap Tuhan, mohon bimbingan, peneguhan dari Tuhan sendiri, dan semoga kita semua juga terpanggil untuk mengikuti teladan hidup Ibu Odilia, khususnya dalam hal mengutamakan persekutuan hidup. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati.
Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama Odilia Yani yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Berikanlah dia istirahat abadi karena kerahiman-Mu yang Kau sediakan, Kau nyatakan kepada orang yang percaya kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan satu pujian. Sujud
yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Firman Yesus ini disampaikan kepada kita pada kesempatan kita mengenang saudari kita Odilia Yani. Saya kira kita semua yang hadir di sini mengenal sosok Odilia Yani, khususnya dari segi dia yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya. Ibu Odilia adalah seorang Katolik yang sejati kalau mau dikatakan, sejauh cerita singkat dari suaminya Bapak Jack Bouk tadi, dan juga dari kesaksian singkat Joella tadi. Bapak Jack mengatakan istrinya Odilia Yani ini adalah seorang yang begitu ekstrim dalam hal apa? Dia mengatakan kalau berkenaan dengan pelayanan, maka segala hal-hal lain, acara-acara lain itu disingkirkan. Yang utama ialah pelayanan yang dia yakini pelayanan itu adalah kehendak Tuhan.
Begitukah Bapak Jack? Mungkin bisa ceritakan satu peristiwa saja yang memang memperlihatkan hal ini. Saya persilahkan sebentar. Boleh menghadap umat. Waktu dia sudah sakit, habis sakit, ada satu pelayanan. Memang sudah lama sudah direncanakan. Dia di dalam sakit karena dia sudah jual, duduk di kursi berjuang pada firman Tuhan. Jadi dalam kondisi dia sudah sakit, dia masih mau melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah komitmen. Kalau dia sudah komitmen yang pelayanan dalam apapun, walaupun sakit dia tetap lakukan. Dan banyak hal. Kalau kita mau pergi di mana, kalau ada schedule pelayanan, pasti pelayanan yang ditambah. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Ibu Odilia ini. Jadi gereja juga bersyukur atas salah satu umatnya yang melihat Kristus, yang percaya kepada Kristus, dan kemudian menerapkannya, mengaplikasikan imannya itu dalam satu keyakinan bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa sekedar bicara saja, tetapi iman kepada Yesus itu mesti diwujudkan dalam satu tindakan, dalam satu hal yang dia sebut sebagai pelayanan. Amin. Dan itulah yang diyakini oleh Ibu Odilia Yani, yang bagi saya ini patut kita syukuri bahwa ada orang yang percaya kepada Kristus. Kelompok kita menjadi anggota persekutuan ini yang berusaha dalam hidupnya percaya kepada Kristus dan mewujudkannya. Pasti dia punya kelemahan-kelemahan juga. Cuma dalam hal ini kita melihat bahwa dia sungguh-sungguh mengisi hidupnya dengan hal yang tadi dikatakan pelayanan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, firman Tuhan dalam bacaan pertama hari ini maupun bacaan yang kedua dalam Injil, bagi saya mengingatkan kita akan pentingnya persekutuan, akan pentingnya hidup bersama, yang memang dari hidup bersama itu kita mendapat kekuatan, tetapi dalam kebersamaan itu pula kita bisa memberi sesuatu yang berharga, yang bermakna bagi orang lain. Kalau dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang yang percaya, orang yang beriman, berarti orang itu bersekutu, mau bersatu dengan yang dia imani, yang dia andalkan. Dalam hal ini, Ibu Odilia selama hidupnya bersekutu, percaya kepada Yesus Kristus, dan persekutuan hidupnya dengan Kristus itu dihayati, dihidupinya selama dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Dan persekutuan dengan Yesus itu membuat dia mampu untuk hidup bersekutu pertama dalam keluarganya, dengan suaminya, dengan keluarga anak-anaknya, dan keluarga besar. Dia berusaha untuk membangun persekutuan. Hidup pernikahan mereka usia baru 53 tahun, jadi memang masih muda sebenarnya. Tetapi saya tidak tahu berapa lama mereka hidup bersama sebagai suami istri.
23 tahun, sayang 2 tahun lagi sudah 25 tahunnya, tapi sudah pasti merayakannya nanti dia ada di rumah sana dan Bapak ada di rumah sini. 23 tahun dia berusaha untuk membangun persekutuan, hidup dengan suaminya dan anak-anaknya. Pasti tidak mudah, tetapi dia berjuang, bertahan, karena dia bersekutu pertama-tama dengan Tuhan Yesus yang memberikan firman kepada dia, dan dia yakini firman itu. Kalau dia memilih panggilan hidup sebagai suami istri, dia berusaha untuk menjaga persekutuan itu, sehingga persekutuan dalam keluarga itu menjadi persekutuan yang membahagiakan, yang menghidupkan, yang saling menolong satu sama lain. Yang pertama. Yang kedua, Ibu Odilia ini karena dia percaya kepada Kristus, maka dia hidup bersekutu dengan kita semua dalam gereja Katolik. Dia adalah orang yang selama hidupnya berjuang untuk memberikan dari dirinya, dari keluarganya, untuk bisa membuat orang lain juga mengalami sukacita atau mengalami kebahagiaan. Dan dia tidak melakukan sendiri. Pasti di antara kalian ini adalah teman-teman dia yang selama ini bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan. Memang mestinya iman kita kepada Yesus Kristus itu mestinya bukan membuat kita menjadi orang yang hidup sendiri. Mestinya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita terdorong, kita punya eagerness untuk membangun persekutuan dengan sesama, baik sesama dalam gereja Katolik yang dia yakini, yang Anda yakini. Jangan kita menjadi orang yang hidup menyendiri, yang tidak peduli dengan kebersamaan kita. Ibu Odilia dalam hidupnya, sejauh yang saya dengar, dengan pelayanan-pelayanannya, nah itu memperlihatkan bahwa memang dia mau membangun persekutuan. Orang ini adalah manusia yang suka bersekutu, bersaudara, bukan bersekutu untuk menghantam orang lain, tetapi dia melihat bahwa iman kepada Kristus itu tidak membuat dia akhirnya mengajak yang lain, mari kita bersama-sama hidup bersama dalam sukacita, hidup bersama dalam damai, hidup bersama dalam pelayanan. Biarlah orang lain juga merasakan kebahagiaan, sukacita dari apa yang dimilikinya, apa yang dia yakini ini. Jadi dia bersekutu dengan gerejanya, gereja Katolik, manusia yang bersekutu. Tentu saja saudara-saudari, persekutuan itu datang dari keyakinannya karena dia percaya kepada Kristus. Nah, saudara dan saudari, dia sudah meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan bahwa dia percaya kepada Kristus itu. Warta Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita ini, kita memang tetap bersatu. Tetapi juga tatkala kita mengalami kematian badani, kita juga bersatu dengan Kristus. Odilia kan orang yang percaya. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu bersekutu dengan saya, kamu pun akan juga mengalami penderitaan, tetapi juga mengalami kebangkitan, hidup yang baru. Pastilah apa yang dikatakan Yesus ini bukan tipu-tipu, ya kan? Amin. Ya kan? Dia bukan tipu-tipu kepada kita. Kalau kita manusia masih bisa tipu-tipu orang lah, ya kan? Tetapi Kristus menyampaikan ini, dan itu dicatat oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus pada awal kehidupannya di dunia ini, mencatatnya, dan kemudian dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, itu disampaikan, difirmankan, dinyatakan kepada kita bahwa kita, kalau kita bersatu dengan Kristus itu,
maka kita juga akan mengalami nasib seperti Kristus, bahwa kita mengalami penderitaan. Maka dalam penderitaan juga yang dialami oleh Ibu Odilia, dia tetap merasakan bahwa dia tidak sendirian. Ada Tuhan yang meneguhkan dia, menguatkan dia. Maka selama dia sakit, Pak Jack kan mengirim WA ya, melalui live streaming, mengajak kita semua berdoa untuk mohon kesembuhan bagi beliau ini. Sesungguhnya permohonan di sana ialah biarlah dia dalam penderitaannya ini, dia tetap merasakan bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Allah. Demikian juga keluarganya yang mungkin pada mulanya agak sulit untuk menerima ini, tetapi orang yang percaya tahu kepada siapa dia kemudian mengandalkan dirinya. Dan itulah yang dibuat oleh Pak Jack, tentu dengan desakan dari Ibu, agar ya ajaklah teman-teman lain tolong mendoakan saya. Dan kalau kita mendoakan orang yang meminta doa dari kita, ya kita juga akhirnya menjadi manusia yang berdoa. Kita juga menjadi orang yang merasakan, oh ya, kita hidup ini memang dalam satu persekutuan ini. Dan Yesus tadi mengajarkan kepada kita semua, saudara-saudari, bahwa persekutuan kita dengan Dia itu tidak berhenti di dunia ini, tetapi persekutuan dengan Dia juga terjadi tatkala kematian badani itu mengenai kita semua. Ya, giliran hari ini Ibu Odilia Yani, siapa yang besok ya kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu dari kehidupan ini, ada saatnya memang ya yang kita sebut kematian badani itu terjadi. Bukan karena kesalahan Tuhan, bukan juga karena kesalahan orang lain, karena memang wujud biologis kita, tubuh manusia ini memang rapuh. Ada saatnya kita meninggal. Maka kehidupan kita di dunia ini boleh dikatakan kehidupan yang sementara, bukan berarti tidak bermakna. Tetapi kehidupan sementara ini itu mesti diberi makna. Karena itulah Allah menjadi manusia, hidup seperti kita, dan Dia memberikan jalan kepada kita menjadi manusia seperti kita. Dia tidak berdosa, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang mestinya kita lakukan dalam dunia ini. Nah, saudara dan saudari, bahwa Yesus menyampaikan kepada kita, Dia akan, orang yang percaya kepadanya akan juga mengalami kebangkitan. Dan hal itu semakin ditegaskannya dalam bacaan Injil tadi. Dia katakan, inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah komitmen Allah sendiri. Dan Yesus mengatakan itu kepada kita sekalian. Dan saudara-saudari, disinilah maknanya kita juga mendoakan Ibu Odilia ini. Kita percaya, kita meyakini Ibu Odilia akan memiliki kehidupan abadi. Bukan pertama-tama karena jasa kebaikan-kebaikan Ibu Odilia, bahwa dia ada kebaikan, ada jasanya. Tetapi yang paling utama ialah karena Allah yang Anda imani, Allah yang Dia imani adalah Allah yang tidak mau anaknya itu hilang, tetapi Dia mau supaya senantiasa ada bersama Dia. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Maka saudara-saudari, kalau Anda tidak mau dibuang, datanglah kepada Yesus. Amin. Dan itu yang ditunjukkan oleh Ibu Odilia Yani. Maka saudara-saudari, mari kita merayakan Ekaristi ini. Kita memang sedih dengan kepergian dia, tapi juga kita bersyukur bahwa dia telah memberikan suatu contoh nyata dalam hidup ini, bagaimana harus mengisi kehidupan ini sebagai orang
yang percaya kepada Kristus. Kita perlu bersekutu dengan Kristus sampai akhir kehidupan kita. Kita perlu hidup dalam satu persekutuan dalam keluarga kita, dan kita juga bersekutu dalam kehidupan gereja kita, dan melalui gereja ini kita juga bersekutu, bersaudara dengan umat manusia pada umumnya. Akhirnya, terima kasih Pak Jack, sekeluarga, anak Joella, Misael, dan pastilah kalian juga punya andil untuk membentuk, memformat Ibu Odilia Yani ini menjadi orang yang cinta akan persekutuan. Dan semoga kita sekalian yang hari ini mendoakan beliau, kita juga bertekad untuk terus-menerus membangun persekutuan kita dengan penuh cinta kasih satu kepada yang lain, dan kita berusaha iman kita tidak mati, tapi iman itu diwujudkan dalam pelayanan-pelayanan sesederhana apapun, tetapi kita melakukan sesuatu yang kita namai pelayanan seperti telah diberikan contoh oleh Ibu Odilia Yani. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang mempersiapkan kita semua hidup kekal yang dianugerahkan kepada kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita teruskan dengan doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu.
Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Odilia Yani yang Engkau panggil dalam surga. Semoga karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Bapa, Engkau memberikan tempat yang damai dan tempat yang membahagiakan bagi saudara kami Odilia Yani ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya, Pak Jack Book, Yoela dan Misael, serta keluarga besarnya mendapat penghiburan dari Engkau sendiri maupun dari kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu Odilia Yani yang meninggal dunia ini diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu, yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sebatas
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Odilia Yani yang telah Engkau panggil kemarin dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudari kita sebagai anak-anak Allah menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Yang berhak untuk menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudari kami Odilia Yani yang telah Kau panggil sehari yang lalu. Semoga ia beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dan semoga kami semua yang ditinggalkannya semakin teguh iman kami kepadamu dan percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan kehidupan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita menerima berkat penutup, mari kita mendengarkan puisi yang akan dibacakan oleh anak Misael. Silakan duduk. Izinkanlah saya membaca sebuah puisi. Biji mata Tuhan menuju keabadian. Engkau yang berharga di mataku. Aku yang melukis mata, hidung dan wajahmu. Aku yang menulis skenario di setiap episode kehidupanmu. Sebelum engkau hadir pun, aku yang memilihkan rahim ibumu sebagai tempat bernaung. Aku yang menyelimutimu dengan sayapku ketika engkau menggigil karena masalah dunia. Aku yang menyeka air matamu, melenyapkan rasa takutmu. Aku yang membingkai setiap tawamu. Aku yang menyediakan segala keperluanmu jauh sebelum engkau membutuhkannya. Aku yang membasuh dosa-dosamu dengan pengampunanku ketika engkau menjerit dalam dekapan dosa. Aku menerima engkau seburuk apapun dunia menilaimu. Aku tetap menemanimu bahkan ketika ragamu kesakitan. Aku sungguh-sungguh mengasihimu, seolah-olah kamu adalah satu-satunya manusia di muka bumi. Hidupmu berharga bagiku, bahkan seandainya hanya kamu satu-satunya orang yang jatuh dalam dosa, aku tetap memilih Golgota untuk menebusmu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Hari ini surga bersorak menyambut kedatanganmu, biji mataku. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Sudah berkat penutup, kita akan mendupai saudari kita Odilia Yani, mengantar dia. Semoga seperti asapnya membubung ke surga, demikian juga Odilia diantar oleh malaikat Tuhan ke sana. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Demikianlah misa requiem pada malam hari ini. Terima kasih kepada Monsinyur Paskalis. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita naikkan lagi satu pujian sebagai pujian penutup pada malam hari ini. Tiap langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita semua akan bertemu Bapa